Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk kali ini dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya semua dalam keadaan sehat, semua diberkati Tuhan. Renungan 20 Desember hari Rabu tahun 2023. Bacaan terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Adapun tema hari ini kali ini adalah Tuhan hadir memulihkan. Tuhan hadir memulihkan. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu sebelum kita memulai membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur Tuhan atas hidup pemberian-Mu, atas kekuatan pemberian-Mu, semuanya Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, di mana firman-Mu juga salah satu karya-Mu Tuhan, untuk menguatkan iman kami Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua, berkatilah agar kami mampu mengerti dan menangkapnya dengan baik. Hamba-Mu Tuhan berkati untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Yang isinya demikian. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabiam. Rehabiam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yusafat. Yusafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Jekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Elihud. Elihud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa silsilah disusun bertujuan untuk mengetahui garis keturunan seseorang. Orang Yahudi pada zaman dahulu sangat tertarik untuk menyusun silsilah. Alasannya agar diketahui asal-usulnya dan mengetahui kemurnian garis keturunan seseorang. Jadi mengerti
usal-usulnya, tetapi juga mengerti keaslian dari darah yang mengalir dalam tubuhnya. Apakah ia asli Yahudi atau ada keturunan campuran? Kalau sampai ketahuan ada darah campuran dengan orang non-Yahudi, maka orang bisa kehilangan haknya sebagai orang Yahudi dan sebagai umat Allah. Itulah alasannya orang Yahudi sangat tertarik pada silsilah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Matius mengawali Injilnya dengan menuliskan silsilah Tuhan Yesus Kristus. Karena silsilah, maka isinya daftar nama-nama sehingga bisa membosankan jika dibaca. Mari kita perhatikan silsilah Tuhan Yesus ini yang tadi kita baca, kita perhatikan bersama-sama, dan kita coba untuk mendengarkannya, untuk menemukan kira-kira apa pengajarannya dari silsilah Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan itu menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Tuhan itu menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Ini yang pertama. Di dalam silsilah Yesus ada ditulis dimasukkan 4 nama perempuan. Sangat jarang nama perempuan masuk ke dalam silsilah orang Yahudi. Namanya siapa saja yang masuk perempuan itu? Yang pertama Tamar. Di ayat 3 dituliskan di situ ada nama Tamar. Lalu yang kedua Rahab. Juga Rut di ayat yang keempat, dan yang terakhir ayat yang keenam Betseba atau istri Uria. Disebutkan di situ istri Uria itu Betseba. Dengan dimasukkannya nama-nama perempuan dalam silsilah Yesus, kita mendapatkan pengajaran bahwa di hadapan Allah kedudukan perempuan dan laki-laki itu setara, itu sederajat. Semua berharga di mata Tuhan. Semuanya baik di mata Tuhan. Meskipun keduanya berbeda. Jadi laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan itu setara. Di mata Tuhan itu sama. Sederajat. Ini yang pertama. Jadi ini yang dilakukan oleh kedatangan Yesus, yaitu menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki. Yang kedua, kedudukan antara bangsa, antara orang Yahudi dan non-Yahudi dipulihkan. Jadi kedudukan antar bangsa, antara orang Yahudi dan non-Yahudi dipulihkan. Kedudukannya dipulihkan. Orang Yahudi yang memang dipilih menjadi umat pilihan Tuhan, itu jelas. Tetapi mereka telah menjadi sombong dengan berani meninggalkan Tuhan dan sering meninggalkan Tuhan. Dari keempat perempuan yang dituliskan, ternyata keempatnya itu bukan orang Israel. Menarik ini menurut saya. Tamar adalah perempuan Kanaan, jadi dia bukan umat Tuhan. Rahab adalah perempuan dari Yeriko yang menolong para pengintai Israel. Tentu dia bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Rut adalah menantu Naomi, berasal dari Moab. Jadi bukan orang Israel. Kemudian Betseba. Sebenarnya Betseba itu kemungkinan dia orang Israel. Tetapi karena ia menikah dengan Uria. Uria itu orang Het, bukan orang Israel. Maka ia kehilangan haknya sebagai orang Israel, sebagai umat Allah. Jadi dari keempat perempuan tadi, semuanya bukan orang Israel. Ini mengajar kita bahwa Tuhan peduli dan menghargai semua bangsa. Di hadapan Tuhan, semua umat itu sederajat di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua ini, yaitu bahwa Tuhan itu menjadikan semua umat di dunia ini menjadi sederajat di hadapan Tuhan. Yang ketiga, semua bangsa berdosa.
dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi yang ketiga, semua bangsa itu berdosa dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Di hadapan Tuhan, semua bangsa itu berdosa dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Di hadapan Tuhan, semua orang itu sama-sama berdosa. Memang dalam riwayat hidup seseorang, kadang ada pengalaman jatuh dosa atau hidup melanggar etika moral. Dari keempat perempuan yang ada, yang tiga itu sering dimasukkan sebagai orang yang cacat moral. Jadi dari 4 perempuan itu yang 3 dimasukkan sebagai cacat moral. Tamar adalah wanita pemikat, laki-laki atau pelacur sebenarnya. Rahab adalah seorang pelacur di Yeriko, dan Betseba telah berzina dengan Raja Daud. Bagi orang Israel, pelanggaran hukum berzina dianggap sangat berat. Bisa-bisa dihukum rajam batu. Ini mengajar kita untuk menyadari bahwa kita semua orang berdosa. Dan Tuhan telah berkenan hadir untuk menolong kita. Kehadiran Tuhan untuk memulihkan semua orang yang sudah rusak. Baik kedudukan perempuan dan laki-laki, yang semula perempuan itu adalah milik laki-laki dan di bawah kuasa laki-laki. Demikian saja kedudukan antar bangsa, di mana Israel dianggap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan bangsa-bangsa lain. Semua manusia kedudukannya sama, termasuk mereka yang dianggap orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang jatuh dalam kegelapan hidupnya. Maka sebenarnya Natal adalah berita Tuhan hadir memulihkan. Memulihkan yang rusak, memulihkan yang tertindas, yang ada di bawah kuasa yang lain. Tuhan hadir untuk memulihkan semuanya. Dalam peristiwa Natal itulah kita diingatkan itu kembali. Mari kita hidup untuk saling menghargai. Kita hidup untuk saling menolong, saling menopang, saling mengasihi. Karena di hadapan Tuhan, kita semua orang berdosa yang dipulihkan lewat karya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari renungan kita pada saat ini kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau kembali memelihara kehidupan rohani kami, di mana kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Melalui firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, kami belajar akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, yang hadir ke dunia untuk memulihkan kehidupan manusia, memulihkan kehidupan kami semua. Luar biasa Tuhan. Bahkan memulihkan keadaan dunia melalui pemulihan yang luar biasa yang dilakukannya. Hubungan antar bangsa yang kadang ditandai dengan penindasan, ketidakadilan, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kadang juga ditandai dengan penindasan dan ketidakadilan. Bahkan Tuhan, ada banyak orang yang dianggap sebagai orang yang harus disingkiri karena moral etika mereka. Tuhan hadir memulihkan semuanya. Bapa dalam surga, terima kasih atas cinta kasih-Mu itu. Saat ini kami menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau mengerti saat ini sedang menyiapkan untuk mengadakan pemilihan umum. Berkati panitia pemilihan umum Tuhan, agar bisa bekerja dengan baik dan dengan jujur, dan akhirnya boleh berjalan dengan baik pemilihan umum yang akan dilakukan pada bulan Februari tahun depan ini Tuhan. Kami berdoa bagi para calon anggota DPR, DPRD, dan siapapun yang akan dicalonkan. Tuhan berikan berkat agar niat mereka untuk
menjadi calon pemimpin bangsa kami ini, mereka boleh benar-benar ingin mengabdi untuk bangsa negara ini. Terutama kami berdoa bagi calon presiden dan wakil presiden Tuhan. Bila Engkau mendampingi mereka, terutama Tuhan, pemilihannya nanti bisa berjalan dengan lancar, jauhkan dari perpecahan dan kerusuhan. Bahkan Tuhan hadir untuk menenteramkan bangsa kami, menenteramkan rakyat Indonesia ini, sehingga boleh memilih dengan bebas, memilih dengan penuh sukacita sebagai tanggung jawabnya sebagai warga negara. Saat ini kami berdoa untuk gerejamu GKJ Sarimulyo, Engkau berkati dalam kehidupan seluruh anggota jemaatmu, setiap keluarga yang ada juga Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa rancangan gerejamu untuk mengadakan ibadah Natal, juga perayaan dari anak-anak sekolah minggu, agar semua bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk Engkau berkati bahwa Natal yang diadakan di seluruh muka bumi, khususnya di GKJ Sarimulyo, benar-benar akan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita, meneguhkan iman jemaatmu Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk rencana adanya pasar murah setelah ibadah Natal pada tanggal 25 siang Tuhan. Engkau berkati agar apa yang dilakukan oleh gerejamu di sini boleh menjadikan banyak orang bersukacita, menjadikan berita sukacita dirasakan banyak orang Tuhan. Terutama untuk berbagi dengan sesama siapapun tanpa membeda-bedakan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Saudari Andrea Yusepin, dan anak Nasya Alana Tuhan. Berkati semua dan pulihkan, berikan kekuatan bagi yang sedang sakit, lawatlah mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang mengalami kelemahan tubuh karena usia, Kau dampingi satu persatu, Kau dampingi keluarganya yang mendampingi yang sudah lanjut usia ini. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Purjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, dan Ibu Suwarsi Rahayu. Berkati para orang tua kami ini, terus berikan kesegaran iman dalam kehidupannya. Tuhan, kami menyerahkan bagi siapapun yang melihat, menonton YouTube ini, kiranya berkat Tuhan ada pada mereka semuanya. Bapa, kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, kiranya berguna bagi kita semuanya. Shalom.